Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, Kepala Sekolah dan tim Adiwiyata Sekolah dari calon sekolah Adiwiyata Kabupaten Rembang tahun 2023. Saya Eko sebagai admin dari kegiatan Gerakan PBLHS di Kabupaten Rembang. Pada video kali ini akan memberikan paparan mengenai cara atau metode nanti dalam penyampaian paparan di acara diseminasi calon sekolah Adiwiyata Kabupaten Rembang tahun 2023 yang insya Allah akan dimulai tanggal 28 Agustus tahun 2023. Sebelumnya, surat sudah kami sampaikan melalui grup CSAK 2023 dan Kepala Dinas Pendidikan, juga Kepala Kemenak Kabupaten Rembang. Semoga surat tersebut sudah diinformasikan kepada Bapak Ibu semua. Di surat tersebut nanti yang akan dipaparkan adalah komponen 1, yaitu perencanaan gerakan PBLHS, yaitu terdiri dari identifikasi masalah, identifikasi dan potensi masalah lingkungan hidup di sekolah, itu untuk tahun 2023-2024, kemudian ada evaluasi diri sekolah atau EDS tahun 2023 dan 2024, kemudian rencana gerakan 1 tahunan 2023-2024. Yang keempat adalah rencana gerakan 4 tahunan, itu dimulai tahun 2022-2023 atau tahun ajaran yang lalu. Kemudian dokumen KTSP atau KOSP yang terintegrasi dengan perilaku ramah lingkungan hidup pada bagian visi, misi, tujuan, dan pengembangan karakter. Kalau di KOSP mungkin itu langsung ke P5 ya. Itu di tahun 2023-2024. Dan terakhir adalah RPP atau modul ajar yang nantinya dinilai adalah di konten atau bagian inti dari pembelajaran yang sudah terintegrasi dengan PRLH. Aspek-aspek dari PRLH yang mungkin Bapak Ibu akan kami ingatkan sekali lagi, itu terdiri dari yang pertama adalah pengelolaan sampah, fungsi sanitasi dan drainase, kemudian ada penanaman, pembibitan dan pemeliharaan, kemudian ada konservasi air, kemudian ada konservasi energi, kemudian ada inovasi, dan yang terakhir adalah di aspek kebersihan ya. Nah, dari situ kita bisa tahu mana saja yang akan dipaparkan. Nanti waktunya kurang lebih 30-45 menit. Jadi nanti di atur mawon dari Bapak Ibu. Jadi nanti akan kami berikan susunan acara kurang lebih ya, untuk besok diseminasi. Yang pertama adalah nanti ada sambutan dari tim Adiwiyata Kabupaten Rembang. Nanti kemungkinan akan yang menyambut adalah Pak Rudi atau nanti tim yang lain. Kemudian setelah itu nanti ada menonton atau melihat video dari Mas Adiwiyata yang kemarin juara di tingkat nasional. Nanti Bapak Ibu bisa mungkin terinspirasi dari sana. Kemudian ada doa dan langsung ke paparan. Setelah paparan sekitar 30-40 menit nanti akan dibahas oleh tim penilai. Tim penilai sesuai dengan yang tertera di surat pemberitahuan diseminasi CSAK 2023 sudah kami berikan, kami bagi ya. Ada dari SMP 1 Lasem itu ada
Bu Eli dan Bu Yuni, SMP 3 Lasem ada Pak Joko dan Pak Tik, dan SMP 1 Kaliori itu ada Bu Ida. Nanti sesuai dengan di surat edaran yang kami berikan ya, surat pemberitahuan. Kemudian langsung saja kita masuk, nanti cara pemaparannya ya. Nanti boleh dari ketua tim yang memaparkan atau kepala sekolah atau anggota tim, silakan bebas saja sekiranya siapa yang paling menguasai dari kegiatan PPLHS yang Bapak Ibu lakukan di sekolah. Oke, saya mulai ya. Paparannya bisa berupa PowerPoint atau berupa folder yang akan kami berikan ini. Kami sarankan berupa folder saja nanti biar mudah dalam pengkoreksian. Ini sudah kami urutkan. Folder ini kami contohkan dari file dari SMP Negeri 3 Lasem ya, yang kemarin sudah mandiri. Langsung saja ya, untuk karena ini contoh ya, tidak usah sampai 30 atau 45 menit ya, terlalu lama. Ini kami berikan nanti cara pemaparannya seperti ini. Yang pertama, biasa ya, ada salam membuka, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti perkenalan diri siapa, itu jabatan di Pokja itu sebagai apa, misal ketua tim akan memaparkan perencanaan, komponen perencanaan di gerakan PPLHS yang telah dilakukan di sekolah mana, bisa SD, SMP, MTS, MI atau SMK, nanti monggo. Kemudian langsung mawon ya. Nah, nanti yang perlu dipaparkan adalah yang pertama adalah dari IPMLH atau identifikasi potensi masalah lingkungan hidup di sekolah. Itu yang pertama. Itu dilaksanakan kapan? Itu tentunya ada undangan ya. Ada undangan. Nah, ini undangannya. Nanti bisa seperti ini, undangannya itu ini di Kamis 22 Oktober, tanggalnya 21 Oktober ya. Siapa saja yang diundang. Kemudian ini semua diundang kecuali kepala sekolah ya. Ada kader adiwiyata, ada Bapak Ibu guru karyawan, kemudian ada masyarakat, dan lain-lain. Kemudian setelah undangan adalah daftar hadir. Waktu rapatnya tanggal 22 Oktober. Nah, ini daftar hadirnya. Itu tempatnya di mana, acaranya apa, waktunya kapan. Nah, ini ada daftar hadir, itu ada nomor, nama, jabatan, dan tanda tangan. Jabatan ini untuk mengetahui nanti unsur-unsur yang terlibat. Ada komite, guru, masyarakat, TU, dan peserta didik atau kader adiwiyata. Nanti bisa seperti ini. Kemudian di acara itu tentunya ada notulen. Apa dari hasil rapat itu? Nah, notulennya dibuat, bisa diketik, bisa juga nanti Bapak Ibu tulisan tangan. Ini ketikan akan lebih baik. Nanti soalnya kadang tulisan tangan itu kalau pas tulisannya kurang bagus itu tidak terbaca nih, mohon maaf. Lanjut, nah setelah ada notulen, tentunya ada dokumentasi di situ. Jangan lupa ya, ada dokumentasi. Nah, dokumentasinya seperti ini nanti. Dokumentasi siapa saja di sana, misal ini guru, tenaga pendidik, ini ditulis rapat dewan pendidik. Kemudian di sini siapa kepala sekolah, ini kepala sekolahnya. Kalau bisa pas rapat Bapak Ibu nanti yang CSAK ada ininya, label namanya. Nanti biar tahu siapa itu unsur-unsur yang terlibat. Seperti itu. Sudah semua. Kemudian lanjut ke setelah semua itu terjadi di acara IPMLH, penyusunan IPMLH, kemudian setelah itu tentunya ada laporan. Nah, ini contoh laporannya dari SMP 3 Lasem. Nah,
rapatnya tanggal 22, laporannya tanggal 26 Oktober. Ini urut. Oke. Jangan sampai laporan lebih cepat daripada tanggal pelaksanaan, karena itu nanti tidak sinkron dan ketika di nalar atau di logika itu akan kebalik-balik. Oke. Ya, seperti itu. Sampai di sini semoga Bapak Ibu sudah paham untuk IPM-LH. Kemudian yang kedua adalah IDS. IDS kurang lebih sama. Untuk memulai IDS itu ada, nah ini dari rapat IPM-LH ke IDS kurang lebih jaraknya mungkin ini sekitar 2 minggu. Kami menyarankan dari satu rapat ke rapat yang lain, paling cepat itu jaraknya 1 minggu ya. 2 minggu akan lebih baik. Ini ada undangan pada siapa saja seperti tadi ya. Kemudian ada daftar hadirnya siapa saja, sebutannya apa, tanda tangan. Jangan lupa ini ya, untuk legalitas kepala sekolah, tanda tangan sama stempel. Tanggal juga jangan dikosongi. Kemudian ada notulen, notulennya diketik akan lebih baik. Kemudian setelah notulen, dokumentasi hampir sama seperti tadi ya. Ada keterangan, nyusunan evaluasi diri sekolah, di mana, kapan, tanggal berapa, siapa yang terlibat, dan pendidik, kepala sekolah, komite, biar lebih jelas nanti. Dan terakhir adalah laporan tentunya. Laporannya jangan lupa nih Bapak Ibu, dari tim Adiwiyata Sekolah itu nanti ada 8 standar ya yang dimasukkan. 8 standar nasional pendidikan, ada standar proses, ada standar isi, dan lain sebagainya, ada 8. Nanti menyesuaikan sekolah panjenengan nanti. 16 November tadi rapatnya di tanggal 9, laporannya di tanggal 16. Okay. Kita lanjut ke setelah EDS sudah terisi, kita ke rencana 1 tahunan. Nah, ini kami tulis tahunan yang kedua karena rencana 4 tahunannya itu di tahun ajaran 2020-2021. Ini berarti di tahun kedua. Sama seperti tadi ya, itu ada undangan. Ini undangannya di tanggal 23 Desember. Ini malah sekitar 1,5 bulan. Dengan tanggal 30 Desember, kemudian ada daftar hadir. Seperti tadi, jabatan, nama, pemesanan, jangan lupa ada notulen. Nah, notulen di rapat itu, kemudian ada dokumentasi. Nah, siapa yang terlibat, tanggal berapa, nah, seperti ini. Dan terakhir adalah laporannya, laporan rencana tahunan. Ini tadi rapatnya di tanggal 23 Desember. Kita lihat laporannya tanggal berapa ya. Sebentar ya, Bapak Ibu mohon maaf, laptopnya sedikit lemot ya. Nah, ini laporannya di tanggal 30 Desember, jadi sekitar 1 minggu sudah jadi. Kemudian lanjut di rencana 4 tahunan. Nah, di rencana 4 tahunan ini adalah rencana yang paling awal disusun dalam 4 tahun ketika Bapak Ibu mau melakukan gerakan. Apakah di tahun yang kedua tadi itu
apakah ada perubahan dari rencana ini, buku induknya istilahnya, rencana 4 tahunannya. Kalau misal ada perubahan, boleh. Misal tidak, masih sesuai juga tidak apa-apa. Nanti tiap tahun, makanya tiap tahun akan ada IPMLH, IDS, itu karena menyesuaikan kondisi di lapangan. Rencana 4 tahunan di tahun 2020-2021 tahun ajaran tentunya biasanya akan sedikit berbeda atau berubah ketika di tahun kedua, di tahun ketiga. Jadi diadakan IPMLH sama IDS tiap tahun untuk menyusun rencana 1 tahun yang baru, 1 tahunan yang baru. Ini sama nih Bapak Ibu, ada undangannya 17 Desember tahun lalu sama sampai laporan seperti itu. Lanjut ke yang selanjutnya adalah KTSP atau KWSP, karena ini masih KTSP di tahun 2021-2022 kita buka saja. Nah di sini nanti yang perlu digarisbawahi adalah nanti isu-isu atau kalimat yang berkaitan tentang lingkungan itu nanti tolong di stabilo ya, atau diberikan warna lain. Tidak harus, kami sarankan tidak harus di dokumen aslinya, nanti dokumen yang sudah di PDF di stabilo boleh, lewat situ aja akan lebih mudah. Dan tidak harus di-scan semua. Bapak Ibu bisa men-scan ya, atau memindai khusus yang ada stempel cap basahnya. Yang lain itu berupa Word di PDF kan akan lebih mudah dan penggabungannya akan lebih efisien. Nah ini misal potensi dan karakteristik. Tapi yang nanti dinilai bukan itu ya, yang dinilai adalah yang pertama adalah visi. Di visi kita cek ya visinya. Nah ini visi SMP Negeri 3 Lasem, terwujudnya sekolah yang beriman, berprestasi, terampil, berbudaya dan berwawasan lingkungan. Nanti stabilo. Kemudian misinya apa? Wujudkan rasa kepedulian terhadap lingkungan ini kemudian tujuannya itu lingkungan juga sama saja. Kami harapkan kalau bisa di tujuan nanti kalau ada yang spesifik boleh dicantumkan. Misal ingin mengurangi sampah 3 kg per hari misal, atau pengen menanam pohon 50 tanaman per tahun, atau pengen mengurangi penggunaan energi listrik berapa kWh atau berapa rupiah per bulannya, nanti bisa dicantumkan di situ. Kemudian di pengembangan karakter ini di bimbingan konseling dimasukkan, kemudian ada juga di pramuka itu juga bisa, ini rutin bisa menggunakan botol air minum. Kemudian kebiasaan sehari-hari seperti itu ya. Jangan lupa nanti di sini ada buahnya, nanti jenengan kasih mawon. Kemudian yang terakhir adalah RPP. Paparan yang terakhir adalah RPP. Bapak Ibu kalau sudah bisa menyusun banyak, nanti bisa dikategorikan seperti ini. Tapi RPP nanti biar kami menilainya mudah. Misal dari aspek bersihan, fungsi sanitasi dan drainase itu apa saja, RPP-nya di mana, terus kelas berapa, mata pelajaran apa. Nah, ini akan memudahkan. Misalnya belum, tidak apa-apa. Nanti mungkin kalau Bapak Ibu kemarin kami kan mintanya sekitar 18 RPP. Mungkin RPP-nya yang baru jadi hanya di pengelolaan sampah. Nah, kita buka salah satu saja, misal di Bahasa Indonesia. Nanti RPP yang perlu dihijau-hijaukan, diberikan warna hijau di kegiatan ini. Guru menayangkan teks laporan percobaan pembuatan tempe dengan bungkus daun. Nah ini yang menerapkan kebersihan. Ini RPP pengelolaan sampah, ini RPP pengelolaan sampah. Dia membuat tempe dengan bungkus daun, karena ada yang membuat tempe tidak menggunakan bungkus daun. Jangan lupa beserta laporannya kalau ada, atau hasil dari pembelajaran pada saat itu juga.
Nah, kurang lebih seperti itu. Semoga Bapak Ibu bisa sedikit ada gambaran tentang RPP, kemudian KTSP, dan lain sebagainya, 6 poin yang nantinya akan dipaparkan pada saat diseminasi CSAK 2023 yang dimulai tanggal 28 Agustus. Nah, setelah paparan itu selesai, nanti tim penilai yang ada di jadwal, misalnya itu pas jadwalnya Patek, itu akan memberikan bahasan atau masukan terkait dengan paparan yang jenengan berikan nanti. Kemudian mungkin ada tambahan dari tim penilai yang lain. Itu mungkin bisa dari saya mungkin atau Pak Rudi dan lain, itu akan memberikan tambahan masukan di bab perencanaan yang Bapak Ibu nanti akan sampaikan di diseminasi. Mungkin dari saya untuk video tentang contoh paparan seperti itu, semoga Bapak Ibu semakin paham, karena banyak yang WA saya, Mas, nanti paparannya seperti apa? Saya teleponi satu persatu kok kelihatannya tidak efisien, makanya kami mencoba membuat video contoh cara pemaparan itu bagaimana. Tidak harus 100% bagus, tidak bagus pun tidak apa-apa, seadanya saja. Misalnya RPP cuma baru 1, tidak apa-apa. Kemarin ada yang tanya, Mas, ini kok paparannya sampai pelaksanaan video profil dan lain sebagainya. Itu nanti kalau paparan atau laporan secara utuh dari mulai perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi itu nanti di bulan Oktober. Itu verifikasi lapangan dan validasi dokumen. Jadi Bapak Ibu santai mawon, misalnya tidak selesai pun tidak apa-apa. Yang penting Bapak Ibu sudah berusaha, dan ketika nanti di verifikasi validasi kok nilainya kurang dari 70, ya itu seperti yang disampaikan Pak Rudi kemarin pas sosialisasi, itu akan ada waktu 2 minggu untuk mencukupi sampai nilai 70. Insya Allah kalau Bapak Ibu tetap berusaha dan mencukupi kekurangannya apa kepada tim penilai, nanti sertifikat atau label atau penghargaan sekolah di kabupaten itu akan mudah dan akan Bapak Ibu terima. Kecuali tidak mengumpulkan dari administrasi dan dokumen, mohon maaf kalau jangan Mas Eko sudah mentok, sudah pusing dan lain sebagainya. Kami ada akreditasi dan sebagainya. Kami siapnya tahun depan. Ya tidak apa-apa. Dari saya cukup sekian. Nanti kalau ada yang ditanyakan bisa japri ke saya langsung terkait video ini kok masih bingung, Mas. Nanti bisa japri saya langsung. Terima kasih. Dari saya cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peduli lingkungan. Dan semoga tetap sehat, tetap semangat. Mohon maaf dari saya mau membuat video ini 4 hari yang lalu, cuma karena saya batuk terus dan kondisi tidak nyandak baru sempat sekarang. Terima kasih.